Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam Renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khotbah pagi dan saat teduh bersama kami tim Diakonia Saudara Rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang ajaib dan perkasa. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan. Berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik, dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas, kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, judul renungan kita hari ini adalah bertumbuh dalam kebenaran. Dan pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan ayat 17 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Mari kita mulai renungan kita. Alkitab adalah salah satu aspek terpenting dari perjalanan kerohanian Kristen kita. Allah telah memilih untuk berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Daripada menunggu untuk mendengar suara Tuhan, kita dapat membuka Alkitab dan mendengar Tuhan berbicara kepada kita. 2 Timotius 3 ayat 16-17 memberitahu kita pertama dan yang terutama bahwa kitab suci adalah napas Allah, yang artinya diilhami oleh Tuhan. Hal ini membuat Alkitab tidak seperti buku lainnya. Tuhan secara ilahi mengilhami para penulis untuk mencatat surat-surat ini. Lebih dari itu, Alkitab memiliki kekuatan untuk mengubah hidup kita secara radikal jika kita membacanya dan menghidupinya. Paulus memberitahu kita bahwa Alkitab dapat mengajar, menegur, mengoreksi, dan melatih kita dalam kebenaran. Semua hal ini terjadi ketika kita memilih untuk terlibat dalam firman Tuhan. Saat kita membaca firman Tuhan, kita harus memperhatikan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita.
Mungkin Dia ingin mengoreksi perilaku kita, menghukum kita karena memilih jalan kita sendiri dan bukan jalannya, atau mengajari kita sesuatu tentang dirinya. Semua ini agar kita dapat terus hidup dengan cara yang menyenangkan Tuhan. Sewaktu kita membaca firman-Nya dan melakukan apa yang dikatakannya, kita bertumbuh dalam kehidupan yang benar. Kita juga diperlengkapi untuk pekerjaan baik yang Tuhan ingin kita lakukan. Terlibat dengan firman Tuhan adalah cara utama Tuhan memperlengkapi kita untuk kehidupan yang Dia rencanakan bagi kita. Dengan cara apa Anda dapat terus membangun kebiasaan membaca firman Tuhan setiap hari? Pikirkan bagaimana Anda bisa lebih baik dalam menjalani apa yang firman Tuhan katakan sehingga Anda dapat bertumbuh dalam kebenaran dan mencapai semua yang Tuhan kehendaki bagi Anda. Manfaat tulisan yang diilhamkan Allah. 2 Timotius 3 ayat 16-17 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nas hari ini memberikan pemahaman bagi kita bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memberikan manfaat bagi umat percaya. Istilah Yunani yang digunakan adalah theopnestos yang hanya ditemui dalam ayat ini di sepanjang Alkitab, yang mengandung arti dinafaskan oleh Allah, diilhamkan oleh Allah, atau disebabkan oleh ilham Allah. Namun masih ada juga ayat lainnya yang mendukung ide bahwa Alkitab memang diilhamkan oleh Allah. Kuasa nafas Allah melalui pengilhaman ilahi dapat dijumpai di sepanjang Alkitab, semisal, Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam Adam, dan Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 21 kita diberitahu bahwa tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Dari ayat ini kita mengamati bahwa kebenaran Alkitab datangnya langsung dari Allah, bukan dari kehendak penulis yang merekamnya. Jika kita mendalami nas hari ini, maka kita akan mendapatkan ada 4 manfaat segala tulisan yang diilhamkan Allah kepada kita, yakni: pertama, bermanfaat untuk mengajar. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memberi tuntunan dan arahan, memberi pengertian, menyingkapkan hal-hal yang tak terpahami, agar yang tidak mengerti jadi mengerti. Daud berkata, betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana, lebih berakal budi daripada semua pengajarku, lebih mengerti daripada orang-orang tua. Mengajar adalah fungsi firman Tuhan yang paling dasar. Sebenarnya, tak hanya firman, buku-buku motivasi atau pengembangan diri pun bisa mengajarkan kita sesuatu. Melalui firman Tuhan, kita bisa mengenal siapa Allah, bagaimana perasaan dan pribadinya, serta apa yang Dia kerjakan sejak ribuan tahun lalu. Firman juga memberi gambaran tentang karakter manusia, kebenaran ilahi, sejarah keselamatan, dan masih banyak lagi. Segala tulisan yang diilhamkan Allah adalah alat atau sarana yang dapat dipakai untuk mengajar sehingga setiap orang dapat dididik dalam kebenaran firman Tuhan yang dapat menuntun seseorang untuk berjalan dan hidup dalam standar-standar Allah. Dengan demikian, kehidupan orang tersebut dapat berkenan kepada Allah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa firman Allah yang diilhami oleh Allah memiliki manfaat yang besar dalam membentuk karakter dan kepribadian seseorang yang sesuai dengan kehendak Tuhan, apabila firman Allah tersebut dipakai sebagai pedoman untuk mengajar. Kedua, untuk menyatakan kesalahan, segala tulisan yang diilhamkan Allah menyadarkan kita akan kesalahan-kesalahan kita. Betapa banyak orang Kristen ketika ditegur oleh firman Tuhan bukannya sadar tapi malah marah. Semakin kita tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan, semakin kita seharusnya
mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Menyatakan kesalahan dalam bahasa aslinya diartikan memarahi. Seringkali ketika membaca firman Tuhan, kita merasa ditegur dan seakan sedang dimarahi Tuhan. Itu tanda bahwa firman Tuhan bekerja dalam hati kita. Jika kita merespon teguran Tuhan dengan benar, itu tanda kita menghidupi firman Tuhan. Firman Tuhan bermanfaat bukan saja untuk mengajar seseorang sehingga ia memiliki pengetahuan dan hikmat Tuhan, tetapi juga firman Tuhan bermanfaat sebagai koreksi yang membuktikan bahwa seseorang telah bersalah, atau firman Tuhan adalah alat untuk menyingkapkan kesalahan-kesalahan yang tersembunyi dan menegur seseorang sehingga ia dapat berjalan dalam kebenaran Tuhan. Ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Memperbaiki berarti melakukan reparasi atau restorasi. Tujuannya agar kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Memperbaiki kelakuan, atau dalam bahasa aslinya to restore. Seperti kota yang indah hancur oleh musuh, tetapi ada seorang yang mencintai kota itu, menyerang musuh dan memperbaikinya kembali. Begitu juga dengan firman Tuhan. Perlu diingat bahwa Tuhan menciptakan kita sempurna, tetapi karena jatuh dalam dosa, seakan kota yang indah itu hancur. Namun firman Tuhan mampu mengembalikan kota yang hancur tadi kembali menjadi indah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah dapat dipergunakan untuk memperbaiki kelakuan atau sebagai alat untuk perbaikan setiap perilaku manusia yang menyimpang dari standar kekudusan Allah. Keempat, mendidik dalam kebenaran. Kita semua tahu bahwa pendidikan adalah sebuah proses yang panjang dan bertahap. Di dalam pendidikan ada teguran, hajaran, tongkat, dan bahkan cambuk. Dalam proses mendidik mengandung unsur-unsur disiplin, tuntunan dan juga ganjaran atau hajaran. Jadi, firman Tuhan bermanfaat untuk mendisiplinkan seseorang, menghajarnya sehingga firman Tuhan dapat menuntunnya kepada kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam kehidupan praktis segala tulisan yang diilhamkan Allah adalah alat atau sarana yang dapat dipakai untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena dengan pengenalan akan firman Tuhan yang baik dan benar, setiap orang percaya dapat dididik dalam kebenaran firman Tuhan yang dapat menuntun seseorang untuk berjalan dan hidup di dalam standar-standar Allah. Dapat disimpulkan bahwa firman Tuhan yang diilhami oleh Allah memiliki manfaat yang besar dalam membentuk karakter dan kepribadian seseorang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apabila firman Tuhan tersebut dipakai sebagai pedoman untuk hidup dalam kebenaran Allah. Karena itu, pergunakanlah semua tulisan yang diilhamkan Allah kepada kita agar kita dapat memperoleh ajaran, teguran, perbaikan, dan kebenaran ilahi. Dari kecil mengenal kitab suci, 2 Timotius 3 ayat 15 berkata, "Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus." Mengenal kitab suci sebaiknya sejak anak-anak. Minat baca anak pada kitab suci sudah dimulai sejak dia pandai membaca. Dengan membiasakan anak membaca kitab suci, maka dia akan mendapatkan hikmat yang akan menuntun hidupnya kepada keselamatan di dalam diri Yesus Kristus. Minat baca anak secara umum di Indonesia berdasarkan hasil survei UNESCO pada pertengahan tahun 2016 yang lalu memaparkan betapa rendahnya minat baca penduduk Indonesia, yakni hanya 0,001%. Artinya, dari 1000 penduduk, hanya 1 warga negara yang memiliki minat baca. Itu sebabnya, beberapa waktu lalu melalui Gerakan Indonesia Membaca, pemerintah mengajak masyarakat untuk lebih meningkatkan minat baca untuk memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman. Seandainya, dilakukan survei mengenai minat baca orang Kristen di Indonesia terhadap Alkitab, kemungkinan besar angkanya juga tidak menggembirakan.
program pembacaan Alkitab yang didengungkan oleh para hamba Tuhan dari balik mimbar, seringkali juga masih sepi peminat. Padahal, merujuk pada nasihat Paulus kepada Timotius yang sudah mengenal Alkitab sejak kecil, pengenalan akan firman Tuhan dapat memberi hikmat dan menuntun pada keselamatan kepada Kristus. Paulus juga menegaskan bahwa firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Menurut kitab Efesus, firman Tuhan juga disebut dengan pedang roh, suatu senjata rohani yang dapat dipakai untuk bertahan dan menyerang terhadap semua tipu muslihat iblis. Fakta menunjukkan bahwa kerugian besar dialami oleh siapapun yang malas membaca, termasuk membaca Alkitab. Lantas bagaimana solusinya? Tak ada cara lain, terutama bagi kita yang belum terbiasa membaca Alkitab secara rutin, kecuali memaksakan diri untuk mulai gemar membaca Alkitab. Bagaimana dengan kondisi minat membaca Alkitab yang selama ini kita lakukan? Dalam renungan firman Tuhan hari ini, ada kebenaran yang sangat istimewa, yakni firman Tuhan yang telah kita baca atau kenal sejak masa kecil pun bisa memberikan manfaat yang sangat besar. Di antara manfaat membaca kitab suci adalah firman Allah memberikan hikmat kepada kita yang membutuhkan hikmat. Kita dituntun oleh kitab suci untuk memperoleh keselamatan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya, Paulus mengingatkan Timotius kepada kenangan masa kecilnya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Sudahkah kita menghayati dan menghafalkan ayat-ayat firman Tuhan? Kita patut bersyukur bahwa apa yang mereka taburkan pada anak-anak di masa kecil tidak akan sia-sia sampai seumur hidup. Karena itu, mari kita mengenalkan dan bahkan mengajak anak-anak membaca kitab suci sejak masa kecil mereka, agar mereka mendapatkan hikmat Tuhan dan keselamatan dari Yesus Kristus. Mari kita pahami ringkasan kitab Yeremia berikut ini. Penulis, Yeremia pasal 1, ayat 1 mengidentifikasi Nabi Yeremia sebagai penulis kitab Yeremia. Tanggal penulisan, kitab Yeremia ditulis antara tahun 630 dan 580 sebelum Masehi. Tujuan penulisan, kitab Yeremia mencatat nubuatan terakhir tentang Yehuda, peringatan akan kehancuran yang akan datang jika bangsa tersebut tidak bertobat. Yeremia menyerukan agar bangsa ini kembali kepada Tuhan. Pada saat yang sama, Yeremia menyadari bahwa kehancuran Yehuda tidak dapat dihindari karena penyembahan berhala dan amoralitasnya yang tidak bertobat. Ayat kunci, Yeremia 1 ayat 5 berkata, "Sebelum aku membentuk kamu dalam kandungan, aku telah mengenal kamu. Sebelum kamu dilahirkan aku telah memisahkan kamu. Aku mengangkat kamu menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Yeremia 17 ayat 9 berkata, "Hati adalah penipu di atas segalanya dan tidak dapat disembuhkan. Siapa yang bisa memahaminya?" Yeremia 29 ayat 10-11 berkata, "Beginilah firman Tuhan, apabila genap 70 tahun bagi Babel, aku akan datang kepadamu dan menggenapi janji kasih karuniaku untuk membawa kamu kembali ke tempat ini. Sebab aku tahu rencana-rencana yang aku adakan bagimu, demikianlah firman Tuhan, rencana untuk mensejahterakanmu dan tidak mencelakakanmu, rencana untuk memberimu harapan dan masa depan." Yeremia 52 ayat 12-13 berkata, "Pada hari ke-10 bulan-bulan kelima, tahun ke-19 pemerintahan Nebukadnezar, Raja Babel, datanglah Nebuzaradan, panglima pengawal kekaisaran, yang melayani Raja Babel, ke Yerusalem. Dia membakar bait Tuhan, istana kerajaan dan seluruh rumah di Yerusalem. Setiap bangunan penting dia bakar." Ringkasan singkat, kitab Yeremia terutama merupakan pesan penghakiman atas Yehuda karena penyembahan berhala yang merajalela. Setelah kematian Raja Yosia,
raja terakhir yang saleh, bangsa Yehuda hampir sepenuhnya meninggalkan Tuhan dan perintah-perintahnya. Yeremia membandingkan Yehuda dengan seorang pelacur. Allah telah berjanji bahwa Ia akan menghakimi penyembahan berhala dengan sangat berat, dan Yeremia memperingatkan Yehuda bahwa penghakiman Allah sudah dekat. Tuhan telah menyelamatkan Yehuda dari kehancuran berkali-kali, namun belas kasihan-Nya sudah berakhir. Yeremia mencatat Raja Nebukadnezar menaklukkan Yehuda dan menjadikannya tunduk padanya. Setelah pemberontakan lebih lanjut, Tuhan membawa Nebukadnezar dan tentara Babilonia kembali untuk menghancurkan Yehuda dan Yerusalem. Bahkan dalam penghakiman yang paling berat ini, Tuhan menjanjikan pemulihan Yehuda kembali ke tanah yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Yeremia 23 ayat 5-6 menyajikan nubuatan tentang kedatangan Mesias, Yesus Kristus. Nabi menggambarkan Dia sebagai cabang dari keluarga Daud, raja yang akan memerintah dalam kebijaksanaan dan kebenaran. Kristuslah yang pada akhirnya akan diakui oleh Israel sebagai Mesias sejati ketika Dia menyediakan keselamatan bagi umat pilihannya. Nabi Yeremia mempunyai pesan yang paling sulit untuk disampaikan. Yeremia mengasihi Yehuda, namun ia lebih mengasihi Tuhan. Betapapun menyakitkannya bagi Yeremia untuk menyampaikan pesan penghakiman yang konsisten kepada bangsanya sendiri, Yeremia tetap taat pada apa yang Tuhan perintahkan untuk dia lakukan dan katakan. Yeremia berharap dan berdoa memohon belas kasihan Tuhan bagi Yehuda, namun juga percaya bahwa Tuhan itu baik, adil, dan benar. Kita juga harus menaati Tuhan, bahkan ketika itu sulit. Mengakui kehendak Tuhan lebih penting daripada keinginan kita sendiri, dan percaya bahwa Tuhan, dalam hikmat-Nya yang tak terbatas dan rencana-Nya yang sempurna, akan memberikan yang terbaik bagi anak-anak-Nya. Hidup untuk melayani Tuhan. Berbicara soal melayani Tuhan, kita menemukan ada dua macam pelayan Tuhan. Yang pertama, hidup untuk melayani, dan yang kedua, melayani untuk hidup. Apakah perbedaan dari kedua jenis pelayanan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Tipe pelayan yang pertama, hidup untuk melayani Tuhan adalah hamba Tuhan yang mengerti hati Tuhan dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Visi dan misi Tuhan mengendalikan pelayanannya. Beban dari Tuhan adalah nafas hidup pelayanannya. Contohnya, Nabi Yeremia. Nabi Yeremia adalah hamba Tuhan yang hatinya digerakkan oleh firman Allah. Ketika ia berpikir tidak mau melayani Dia lagi. Pelayanan Nabi Yeremia berasal dari dalam keluar dan tetap setia pada panggilan dan beban Tuhan, meskipun ia menghadapi berbagai tantangan dan ujian yang berat dari masyarakat pada zamannya. Pelayan Tuhan yang hidup untuk melayani Tuhan tidak akan memperhitungkan untung rugi dengan Tuhan. Karena pelayan digerakkan oleh kekuasaan roh. Mereka mengerti hati Tuhan dan melayani sesuai dengan panggilan dan karunia Allah. Mereka berusaha untuk menyukakan hati Allah, bukan hati manusia, karena mereka adalah hamba Tuhan, bukan hamba gereja atau kuli gereja. Di samping itu, pelayanan mereka adalah aktualisasi karunia roh, di mana karunia roh dimaksimalkan dalam berbagai pelayanan. Tipe pelayan yang kedua, melayani untuk hidup, menyandang nama sebagai hamba Tuhan, padahal mereka adalah pelayan yang profesional di mana pelayanan ditentukan oleh keterampilan dan kehandalan persuasif untuk meyakinkan orang lain atau gereja. Dalam hati mereka tidak ada visi Tuhan dan beban dari Tuhan. Mereka juga memandang pelayanan rohani sebagai salah satu pekerjaan yang lain. Hidup dan pelayanan sulit sekali dibedakan oleh mereka, sebab mereka telah mengidentifikasikan diri dengan pelayanan. Ciri khas tipe pelayan ini adalah sebagai berikut: suka menyenangkan hati manusia, takut kehilangan pekerjaan, melakukan segala sesuatu untuk mempertahankan pelayanan, melakukan aktivitas rohani tanpa beban, selalu hitung untung rugi pelayanan, dan mengandalkan jasa diri.
Jika gereja dilayani oleh orang yang melayani untuk hidup, maka gereja tidak akan berkembang dengan baik, sebab mereka tidak mengerti apa artinya pelayanan rohani dan pergumulan rohani. Tipe pelayan yang kedua ini, pada awal pelayanannya mungkin dengan hati nurani yang murni memberikan dirinya untuk melayani Tuhan tanpa pamrih karena panggilan Tuhan yang jelas. Tetapi dalam proses waktu, karena tuntutan kebutuhan hidup dan gaya hidup yang berlebih, mereka secara tidak sadar ataupun sadar telah mengalami kemerosotan rohani yang serius, sehingga mereka tidak lagi memiliki kepekaan rohani, visi Tuhan, beban Injil, kejelasan karunia roh dan penyegaran panggilan Tuhan, sehingga pelayanan rohani dianggap sebagai salah satu pekerjaan yang lain. Karena pengaruh hal-hal duniawi, hati tidak peka mengenali diri sendiri, sehingga hati tergelincir dan menjadi suatu pola hidup, yaitu melayani untuk hidup. Khotbah dalam hari ini mengajak kita merenungkan peristiwa penting yang menampilkan sisi lain dari pelayanan Paulus yang digambarkan dengan jelas sebagai seorang yang memiliki hati seorang gembala. Dua hal yang kita perhatikan berkaitan dengan totalitas hati Paulus dalam melayani. 1. Prinsip dan panggilannya yang jernih. Dan 2. Bukti totalitasnya. Pertama, prinsip dan panggilan Paulus jernih. Panggilan pelayanan Paulus senantiasa melandasi, menjiwai seluruh pelayanannya, sedemikian rupa sehingga Paulus dengan tegas menyatakan bahwa sejak hari pertama tiba di Efesus, ia melayani Tuhan, dengan segala kerendahan hati, ia memperlakukan jemaat Tuhan bukan sebagai objek pelayanan saja, tetapi sebagai jemaat milik Tuhan. Seberapa jernih panggilan pelayanan kita akan menentukan seberapa sungguh dan totalnya kita melayani. Ini berlaku bukan saja dalam pelayanan gerejawi, tetapi juga dalam keluarga masing-masing, dalam melakukan berdagang, berbisnis, dan dalam pekerjaan apapun juga yang kita lakukan. Kedua, bukti totalitas pelayanan Paulus. Kepekaan dan ketaatan pada tuntunan Tuhan. Paulus tahu kapan waktunya untuk memulai sesuatu dan kapan waktunya Tuhan mengarahkannya kepada pelayanan yang berikutnya. Itu bukti jelas bahwa hatinya sepenuhnya untuk Tuhan dan kehendaknya. Sebagai tawanan roh, Paulus mengikuti kemana roh menuntunnya. Hatinya 100% untuk Tuhan dan kehendaknya. Dalam perpisahannya dengan para penatua Efesus di Miletus, Paulus menunjukkan bahwa ia telah melakukan yang terbaik, baik dalam memberikan teladan hidup maupun memberitakan kebenaran Yesus Kristus. Mereka pasti merasa sangat kehilangan dengan kepergian Paulus. Walaupun demikian, sentimentalisme tidak boleh berlarut-larut. Ada tugas di depan yang sudah menunggu. Paulus tidak lupa memberitahu mereka apa yang harus dilakukan oleh para penatua. Mengapa mereka harus melakukan hal tersebut, bagaimana mereka seharusnya melakukannya, dan kepada siapa mereka bersandar. Jemaat Efesus adalah jemaat yang sangat beruntung karena 3 tahun lamanya Paulus tinggal di sana. Sekarang sudah tiba waktunya bagi Paulus untuk meninggalkan kota Efesus menuju Yerusalem untuk menghadiri Pentakosta. Tentunya, ini adalah perpisahan yang sangat mengharukan antara sang rasul dengan jemaat Efesus yang diwakili oleh para penatua jemaat. Perpisahan ini terasa begitu mengharukan, selain karena hubungan yang sangat erat terjalin selama bertahun-tahun, juga dikarenakan sang rasul mengatakan bahwa mereka tidak akan melihat muka Paulus lagi. Betapa mengharukan dan kejadian itu dan duka cita ilahi memenuhi mereka. Rindukah kita mengalami relasi yang sedemikian mendalam dengan jemaat yang kita layani? Ada beberapa hal yang menjadi kunci dari pelayanan Rasul Paulus yang perlu kita teladani saat ini, yakni: pertama, pelayanan yang berorientasi jiwa atau man-oriented. Hal pertama yang menjadi rahasia pelayanan dari sang rasul adalah pelayanan yang berorientasi dan mencintai setiap jiwa yang dipercayakan Allah. Terkait dengan hal ini Paulus mengatakan,
Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak aku pertama tiba di Asia ini? Pernyataan tersebut baru bisa benar apabila orang yang melayani bergaul akrab dengan orang yang dilayani. Keterbukaan model seperti ini hanya bisa terjadi bila orang yang melayani mempunyai orientasi kepada jiwa, bukan sekedar berorientasi menjalankan program oriented. Yang penting programnya berjalan beres. Orientasi kepada jiwa bisa dilakukan bila kita melayani jemaat Allah dengan segala kerendahan hati. Paulus, orang yang luar biasa terpandang dari segi martabat dan dari segi intelektual, tapi ia melupakan semua itu demi orang yang dilayaninya. Bahkan, demi orang-orang yang dilayani ini, Paulus rela bekerja dengan tiada henti menasihati mereka. Dan, seringkali dalam menghadapi mereka, tanpa terasa air matanya berjatuhan. Air mata sang rasul adalah tanda dari ungkapan hati yang terdalam akan jemaat, meskipun bukan satu-satunya tanda. Air mata tersebut kadang adalah air mata sukacita karena melihat jemaat yang bertobat. Kadangkala juga merupakan air mata kesedihan melihat jemaat yang hidupnya tetap cemar walaupun mengaku jemaat Allah. Entah jenis air mata apalagi yang tercurah dari dalam hati sang rasul, tapi yang pasti air mata tersebut menandakan cintanya yang besar akan orang-orang yang sedang dilayaninya. Tidak hanya sekedar memberitakan Injil dengan sepenuh hati, sang rasul juga mengabaikan haknya untuk dipelihara oleh jemaat. Ia rela bekerja keras demi tidak memberatkan jemaat yang dilayani tersebut. Betapa mengharukan kecintaan sang rasul kepada jemaat tersebut, walaupun nyawanya terancam oleh orang-orang yang mau mengusir bahkan mau membunuh dirinya. Kedua, pelayanan yang berpusat pada Allah atau God-centered. Betapapun kita mencintai suatu jemaat atau pelayanan yang telah Tuhan percayakan, bagian kita tetaplah pelayan. Arti sederhana dari pelayan adalah siap ketika Sang Tuan memberi perintah dan melakukan tugas yang baru. Bahkan walaupun demi melakukan tugas tersebut, kenyamanan ataupun jiwa kita dipertaruhkan. Inilah rahasia kedua dari pelayanan Sang Rasul. Hidupnya adalah untuk menuruti kehendak Allah dan nyawanya tidak dihiraukan sedikitpun demi menyenangkan Sang Tuan. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, itulah ucapan yang pernah Sang Rasul keluarkan dalam suratnya kepada jemaat Filipi. Inilah juga teladan yang telah dengan sempurna diperagakan oleh Sang Allah sendiri dalam rupa Yesus Kristus. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Walaupun Paulus sangat mencintai jemaat Efesus, ada waktunya ia harus siap melakukan tugas baru yang dipercayakan Allah kepadanya. Setelah 3 tahun melayani di Efesus, selesailah tugasnya dan tibalah saatnya Allah mengutus Paulus kepada pelayanan di tempat lain. Inilah tugas baru yang diberikan Allah kepada Sang Rasul. Bagi Paulus, arti hidupnya adalah melakukan kehendak Allah, sehingga keinginannya adalah menyenangkan Allah. Walaupun ia punya kehendak bebas, ia mengatakan dirinya adalah tawanan roh. Dengan step by step, Paulus berusaha taat kepada Allah. Dia hanya tahu bahwa penjara dan sengsara menunggunya. Apakah Paulus manusia super, otot kawat, tulang besi? Tidak, dia manusia biasa. Tetapi yang berbeda dengan kita adalah ketaatan Paulus kepada Allah dan keyakinannya akan penyertaan Allah dalam kehidupannya maupun kematiannya. Luar biasa. Ketiga, kesadaran bahwa pelayanan adalah milik Allah atau God's ministry. Paulus sangat menyadari bahwa setelah ia pergi akan muncul serigala-serigala ganas yang akan mengacaukan jemaat, yaitu pengajar-pengajar palsu yang akan menarik orang dari ajaran yang benar. Lalu mengapa Paulus tetap memutuskan untuk pergi? Selain poin 2 di atas, Paulus juga menyadari bahwa pelayanan adalah milik Allah. Allah yang akan memelihara jemaatnya, Allah yang akan terus memanggil generasi-generasi baru untuk melayani Dia. Bahkan untuk kota Efesus, Allah telah memanggil dan meneguhkan para penatua menjadi gembala yang baru untuk pelayanan di Efesus.
Allah melalui Roh Kudus menetapkan penilik untuk menjaga kawanan dombanya. Luar biasa, ketika Allah memberi tugas pelayanan baru kepada Paulus, Allah tidak melalaikan jemaatnya. Ia menyediakan gembala-gembala baru untuk jemaatnya. Allah lah pemilik pelayanan, Allah lah yang lebih mencintai jemaatnya dibandingkan dengan siapapun. Nilai jemaat di mata Allah adalah luar biasa berharga. Nilai jemaat adalah nilai darah Kristus, karena jemaat diperoleh dengan mencurahkan darah Kristus. Bagian kita adalah mengerjakan pelayanan Allah sebaik-baiknya bila dipercayakan suatu jemaat, menjaga mereka dari serigala-serigala jahat, dan memberi mereka firman agar terus bertumbuh. Tugas mulia yang dahulu dipercayakan kepada Paulus, pada saatnya akan diregenerasikan kepada orang lain yang telah Allah panggil. Pada akhirnya kita harus menyadari bahwa pelayanan bukanlah milik kita. Allah lah sang pemilik pelayanan. Sudahkah kita sadar bahwa kita tidak akan selamanya melayani suatu jemaat? Sudahkah kita mengerjakan dengan baik bagian kita selama masih dipercayakan? Sudahkah kita mempersiapkan pengganti-pengganti bagi pelayanan ke depan? Biarlah melalui teladan Rasul Paulus, kita bisa berkaca dan memperbaiki hidup kita dalam mengerjakan pelayanan yang sedang Tuhan percayakan. Semoga hidup kita makin menjadi pelayan Tuhan yang sejati, seorang pelayan yang berorientasi jiwa, pelayan yang berpusat pada Allah dan pelayan yang memiliki kesadaran bahwa pelayanan adalah milik Allah. Karena itu teruslah hidup untuk melayani Tuhan hingga akhir hidup kita. Tuhan adalah pelindung yang setia bagi umat-Nya. Yeremia 15 ayat 20 berkata, "Terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau menjadi tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Nas hari ini dapat menguatkan kita dalam iman dan keyakinan bahwa Tuhan adalah pelindung yang setia bagi umat-Nya. Ketika kita merasa terancam atau dihadapkan pada situasi sulit, firman ini mengajarkan bahwa Tuhan menjanjikan perlindungan yang kokoh bagi mereka yang percaya dan setia kepadanya. Pertama-tama, kita diberitahu bahwa Tuhan akan membuat kita tembok berkubu dari tembaga. Ini menunjukkan kekuatan dan ketahanan yang luar biasa. Seperti tembok berkubu yang kokoh, Tuhan melindungi kita dari serangan musuh yang ingin menghancurkan kita. Tidak peduli seberapa besar atau kuatnya ancaman yang kita hadapi, Tuhan menjanjikan kehadiran-Nya yang melindungi dan menguatkan kita. Selanjutnya, Tuhan menyatakan bahwa walaupun musuh akan memerangi kita, mereka tidak akan mengalahkan kita. Meskipun kita mungkin menghadapi perjuangan dan pertempuran dalam kehidupan ini, Tuhan menjamin kemenangan bagi mereka yang bersandar padanya. Ini adalah janji kekal bahwa ketika kita berdiri teguh di dalam-Nya, tidak ada yang dapat merobohkan kita. Yang terpenting, Tuhan menegaskan bahwa Dia menyertainya untuk menyelamatkan dan melepaskan kita. Dia bukan hanya membiarkan kita berjuang sendiri, tetapi Dia hadir di tengah-tengah kita, membimbing, menguatkan, dan menyelamatkan kita dari setiap bahaya dan kesulitan. Kehadiran-Nya adalah jaminan bahwa kita tidak akan pernah ditinggalkan atau terlupakan. Dari ayat ini, kita dipanggil untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya dan menyadari bahwa Dia adalah perlindungan kita yang kokoh dan setia. Mari kita teguh berpegang pada janji-janji-Nya. Bahkan ketika segala sesuatu terasa sulit, Tuhan selalu menyertai kita, siap untuk menyelamatkan dan membebaskan kita dari segala ancaman. Apa yang hendak direnungkan dari nas hari ini? Dari nas ini, kita dapat merenungkan beberapa hal yang mendalam. Pertama, kekuatan dalam perlindungan Tuhan. Firman ini menggambarkan Tuhan sebagai tembok berkubu dari tembaga bagi umat-Nya. Ini menunjukkan bahwa ketika kita berada di dalam perlindungan-Nya, kita memiliki kekuatan yang tak tergoyahkan. Hal ini mengajarkan kita untuk bersandar sepenuhnya pada Tuhan dalam setiap situasi, karena kekuatan-Nya melampaui segala sesuatu.
Kedua, janji kemenangan dalam perjuangan. Meskipun kita mungkin dihadapkan pada pertempuran dan perjuangan dalam kehidupan, Tuhan menjanjikan bahwa musuh tidak akan mengalahkan kita. Ini bukanlah jaminan bahwa kita tidak akan menghadapi kesulitan, tetapi bahwa ketika kita bersama Tuhan, kita akan keluar sebagai pemenang dalam segala hal. Ketiga, kehadiran dan kesetiaan Tuhan. Yang paling penting, firman ini menegaskan bahwa Tuhan menyertai kita dalam setiap langkah perjalanan kita. Dia tidak hanya menjadi tembok berkubu kita, tetapi juga teman setia yang selalu menyertai kita. Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian dalam waktu kesulitan. Dia hadir untuk menyelamatkan dan membebaskan kita. Keempat, panggilan untuk percaya dan berserah. Renungan dari ayat ini mengajak kita untuk meningkatkan iman dan keyakinan kita kepada Tuhan. Ketika kita dihadapkan pada tantangan dan cobaan, marilah kita mempercayai janji-janjinya yang setia. Bersandarlah sepenuhnya padanya dan biarkan Dia menjadi kekuatan kita di tengah-tengah segala sesuatu. Karena itu, dengan merenungkan ayat ini, kita diingatkan akan kekuatan, perlindungan, dan kehadiran yang ada dalam hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita hidup dalam keyakinan bahwa Dia adalah pelindung yang setia, siap untuk menyelamatkan dan membebaskan kita dalam segala situasi. Tetap berpegang pada kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 14 berkata, "Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu." Menghadapi arus dunia yang deras dengan berbagai godaan dan tantangan tentu tidak mudah bagi Timotius yang masih muda. Ia membutuhkan pegangan yang kuat untuk dapat bertahan dalam iman sambil terus memberitakan Injil Kristus. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan Timotius untuk terus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan yang diyakini dan juga dihidupkan dalam dirinya. Kasih, kesetiaan dan kesalehannya harus sungguh dinyatakan Timotius, terlebih saat menghadapi penderitaan dan penganiayaan seperti yang pernah dialami Paulus. Sebab, saat orang beriman terus berpegang pada firman Tuhan, maka ada kepastian kehidupan yang dijanjikan Allah. Nasihat kepada Timotius supaya dia tetap berpegang dalam pengajaran sangat berbeda dengan tindakan para penyesat yang bertambah jahat dalam kejahatan. Orang-orang yang sesat adalah mereka yang tidak puas dan tidak mau tinggal di dalam Alkitab. Mereka ingin melampaui Alkitab. Hasilnya, ada kemajuan, namun bukan dalam kebenaran, melainkan dalam kejahatan. Berpegang pada kebenaran secara konsisten memang tidak mudah. Ada resiko yang harus ditanggung. Tanpa ragu-ragu Paulus berkata, "Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Hanya sedikit orang yang bersedia membayar harga demi kebenaran." Timotius adalah salah satunya. Dia mengetahui begitu banyak penganiayaan yang dihadapi oleh Paulus, karena dia sendiri berkali-kali menyertai Paulus dalam pelayanan. Kini Timotius diperhadapkan pada keadaan yang hampir sama. Ada ancaman penganiayaan, ada bahaya kesesatan. Di tengah situasi seperti ini, Paulus memberikan sebuah nasihat, "Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima, dan engkau yakini." Secara harfiah bagian ini dapat diterjemahkan, "Tetapi hendaklah engkau terus-meneruslah tinggal di dalam apa yang engkau telah pelajari dan telah percayai." Nasihat di atas menyiratkan bahwa Timotius sebelumnya sudah belajar kebenaran dan mempercayai kebenaran itu. Dari ayat-ayat selanjutnya, kita akan mengetahui bahwa kebenaran ini diperoleh dari kitab suci. Bukan hanya itu, dia juga sudah tinggal di dalam kebenaran itu. Paulus hanya mengingatkan dia untuk terus melanjutkan hal tersebut. Jadi, memiliki kitab suci saja tidaklah cukup. Membacanya dalam ibadah saja juga tidak memadai. Kitab suci perlu dipelajari, ada kedisiplinan yang dituntut. Sesudah itu, apa yang sudah dipelajari juga perlu untuk dipercayai.
Pembacaan kitab suci secara seksama bukan sekadar pemuas rasa ingin tahu atau penambahan pengetahuan. Pembelajaran firman Tuhan seharusnya berujung pada pengokohan iman. Bagaimana Timotius bisa terus-menerus tinggal dalam kebenaran kitab suci? Paulus mengajarkan dua rahasia. Keduanya dipayungi oleh ide tentang mengingat. Siapa yang harus diingat Timotius? Mengingat siapa yang telah mengajarkan hal itu. Timotius mengenal kitab suci sejak kecil, dia belajar dari nenek dan ibunya. Peranan Lois dan Eunike bagi kerohanian Timotius sangat vital, karena ayah Timotius bukanlah seorang Yahudi maupun seorang yang beriman. Dia tidak mengenal kitab suci. Dari nenek dan ibunya lah Timotius belajar kebenaran dan didorong untuk mempercayai kebenaran itu. Hidup dalam situasi beda budaya seperti ini jelas tidak mudah. Etika Yahudi seringkali sangat berbeda, bahkan bertentangan dengan etika Yunani Romawi kuno. Konsep religius mereka bertabrakan, praktik hidup pun pasti berlainan. Perjuangan Lois dan Eunike untuk meletakkan pondasi yang kuat bagi kerohanian Timotius perlu untuk selalu diingat dan diapresiasi. Selain Lois dan Eunike, Timotius juga perlu mengingat Paulus. Ketika Timotius beranjak dewasa, dia mengikuti Paulus dalam pelayanan. Perjalanan misi ini juga merupakan sebuah proses pembelajaran bagi Timotius. Dia sudah berhasil meneladani gurunya, seperti yang dikatakan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Apakah mengingat orang yang berjasa bagi kerohanian kita merupakan tindakan yang antroposentris, berpusat pada manusia? Sama sekali tidak. Yang dipentingkan tetaplah kebenaran itu sendiri. Apa kebenaran? Bukan siapa yang mengajar. Mengingat orang lain hanyalah salah satu sarana saja. Mengingat orang-orang yang Tuhan sudah tempatkan untuk membawa kita pada titik yang sekarang seringkali menjadi penyemangat bagi kita untuk tetap bertahan di jalan sukar yang sedang menghadang. Karena itu, tetaplah berpegang pada kebenaran dan mengingat yang mengajarkannya kepada kita. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, sebagai manusia yang lemah, aku sering dilanda ketakutan. Tolonglah aku untuk melihat dan merasakan kasih serta kepedulian-Mu di tengah pencobaan dan kesulitan yang kuhadapi. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu.
Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.